Selamat datang di Hobi Main Burung, ruang di mana kita menggali lebih dalam kisah-kisah menarik di balik dunia burung kicau. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Pada episode kali ini saya akan membahas tentang extra fooding atau EF. Setiap burung punya jalan hidupnya sendiri. Ada yang dilahirkan tenang, ada yang penuh gejolak. Tapi satu hal yang tak bisa kita abaikan, apa yang ia makan akan membentuk siapa dirinya. Hari ini kita bicara tentang extra fooding atau biasa disebut EF. Makanan tambahan di luar fur yang diam-diam memegang peran besar dalam membentuk karakter, stamina, bahkan gaya tarung seekor murai batu. Tapi perlu diingat, bukan soal banyaknya, bukan pula patokan pasti, karena setiap burung takarannya berbeda. Kita hanya mencoba mengenal dan memahami. Tiap fungsi EF tersebut, sering kita dengar EF-nya dikit aja, biar nggak over. Atau EF-nya banyak aja, biar kerjanya maksimal. Tapi yang jarang dibahas adalah, apa sih sebenarnya fungsi dari masing-masing EF itu sendiri? Karena jangkrik, kroto, ulat, dan lain-lain, itu bukan bumbu dapur. Mereka lebih kayak setir mobil. Bisa belokin arah kerja burung kalau kita ngerti. Dan bukan berarti makin banyak makin bagus. Yang penting itu arahnya kemana. Jangkrik, tenaga utama. Dalam dunia murai batu, jangkrik ibarat bensin. Bukan hanya pengisi perut, tapi pemberi tenaga. Efeknya langsung terasa. Volume naik, power keluar, dan emosi mulai menyala. Burung terasa hidup. Tapi di balik semua itu, jangkrik juga menyimpan tantangan. Terlalu banyak, burung bisa gelisah. Terlalu sedikit, hilang greget. Biasanya diberikan di pagi dan sore hari. Tapi bukan soal jumlah, melainkan soal waktu, konsistensi, dan pengenalan karakter. Kalau boleh ditakar, jangkrik menyumbang 40% dari total performa burung saat lomba, terutama untuk stamina, energi, dan respons cepat. Kroto, pembakar semangat alami. Tidak semua burung mengkonsumsi kroto untuk harian. Tapi saat dia diberikan di waktu yang tepat, efeknya bisa luar biasa. Birahi naik tapi tetap kalem, mental terdongkrak tapi tak meledak. Biasanya dipakai sebagai penyala saat burung mulai turun semangat, atau sebagai penyeimbang setelah hari-hari berat. Kroto yang segar dan bersih bisa menjadi kunci. Tapi kroto basi bisa jadi bumerang, bikin pencernaan kacau. Maka dari itu, berhati-hatilah dalam menjaga kualitas kroto kalian. Secara efek kerja, kroto menyumbang sekitar 20%. Tapi seringkali justru menjadi pembeda antara burung kerja biasa dan burung kerja luar biasa. Ulat Hongkong, bos tercepat. Kecil, putih, menggeliat. Tapi efeknya bisa bikin burung membara. Ulat Hongkong bukan untuk burung harian. Dia hanya datang saat dibutuhkan, saat emosi burung terlalu dingin, atau saat butuh dorongan ekstra jelang lomba. Efeknya cepat, tapi juga cepat membuat burung kehilangan kendali. Over, tabrak jeruji, hingga kerja liar di gantangan. Makanya, UHA hanya menyumbang 15% performa, tapi bisa jadi penyebab 70% masalah kalau salah pakai. Ulat bambu, peningkat stabil. Tak secepat UHA, tak seperti jangkrik, tapi ulat bambu punya kelebihan lain, stabilitas. Diberikan dalam jumlah kecil, UB membantu meningkatkan birahi secara perlahan. Sering dipakai saat kroto tidak cocok atau tak tersedia. Efeknya tidak meledak, tapi jika konsisten, burung akan punya emosi yang terjaga.
Kontribusinya pada performa sekitar 10%, tapi sangat cocok untuk burung tipe Nagen dan gaya main terukur. Kelabang, pemacu mental. Ini bukan EF harian, bahkan bukan EF mingguan. Kelabang bisa keluar, tahap I, taruhannya besar. Dikenal bisa menaikkan mental, membuat burung lebih berani, cocok untuk burung yang terlalu kalem atau butuh efek kejut menjelang lomba. Tapi resiko selalu datang. Salah waktu, salah dosis, burung bisa kacau. Over parah, kehilangan fokus, bahkan trauma, bisa jadi penentu, atau malah menghancurkan. Cacing tanah, penenang emosi. Cacing bukannya EF populer, tapi bagi sebagian orang, ia penyelamat. Diberikan saat burung overbirahi, terlalu panas, atau mulai gelisah. Efeknya menurunkan tensi, menurunkan birahi, menstabilkan hati. Beberapa burung menolak, karena memang bukan selera semua. Tapi bagi yang cocok, ini bisa menenangkan seperti air es di tengah hari panas. Kontribusinya minus 10% dari performa. Tapi justru itulah fungsinya, mengerem, menenangkan, meredam. EF alternatif, belalang, orong-orong, larva tawan. Di balik nama-nama umum, ada EF eksperimental yang mulai dicoba beberapa pemain. Belalang untuk stamina dan variasi protein. Orong-orong dipercaya bisa membuat suara lebih kasar dan dalam. Larva tawan atau jalu, EF ekstrim, hanya untuk burung tertentu. Penggunaan EF ini bukan untuk semua burung. Jadi jika tidak berani, lebih baik jangan. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Kunyit dan jahe, penjaga kesehatan dalam rawatan. Selain EF hewani, beberapa pemain lama menambahkan unsur herbal untuk menjaga daya tahan dan kondisi burung. Kunyit dikenal sebagai anti radang alami, bisa membantu menyehatkan pencernaan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Kadang diberikan sebagai campuran air minum, bisa dicampur kroto atau untuk pakan jangkrik yang akan dikonsumsi burung. Ada juga jahe, menghangatkan tubuh, meningkatkan sirkulasi darah. Cocok untuk burung yang terlalu dingin, malas bunyi, bisa menjaga kesehatan saat cuaca lembab. Bukan pemberi efek langsung ke performa, tapi sebagai pondasi, agar burung tetap sehat, stabil, dan tidak mudah tumbang. Kesimpulan, kenali burungmu, baru atur EF-nya. Kita bisa menghitung persen, mengatur jadwal, atau membandingkan pengalaman. Tapi pada akhirnya, kunci dari semua rawatan ini bukan soal takaran, melainkan soal pengenalan. Karena 5 jangkrik yang sama, bisa jadi tidak berefek apa-apa, tapi sudah menjadi dongkrak semangat untuk yang lain. Dan selama kita terus belajar, terus peka, burung akan bicara lewat gayanya. Tinggal kita mau mendengarkannya dan menyesuaikannya. Semua EF punya efek. Ada yang mendongkrak, ada yang menstabilkan, ada juga yang justru menurunkan. Tapi takaran tak pernah sama, karena burung bukan mesin, dan kita bukan teknisi. Kita adalah penjaga karakter, penyatu naluri, dan penebak isyarat dari seekor murai. Nah, kalau kamu, EF apa yang paling kerasa pengaruhnya di burungmu? Cerita-cerita seperti ini seringkali jadi pelajaran berharga buat kita semua. Tuliskan ceritamu di kolom komentar ya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, maka bantu kami dengan cara paling mudah. Subscribe, like, bagikan, dan tuliskan komentar pengalamanmu seputar dunia kicau.